Kalian pernah ngerasa nggak sih, kayaknya ada yang salah deh sama sistem pendidikan kita? Pertanyaan ini pasti pernah, paling nggak sekali lewat di kepala kita semua. Nah, hari ini kita coba deh bedah bareng-bareng. Yuk, kita mulai. Oke, kita langsung lihat angka ini ya. Coba bayangin, 80% lulusan universitas di Indonesia ternyata nggak kerja di bidang yang sesuai sama ijazahnya. 80%. Gila kan? Kalau kita rinciin lagi, ditambah 13% yang nganggur, itu artinya peluang seorang mahasiswa buat kerja sesuai impian dan jurusannya itu cuma sekitar 7% aja. Angka sekecil ini benar-benar bikin kita mikir. Angka tadi itu bukan cuma statistik loh, itu tamparan keras yang memunculkan satu pertanyaan besar. Kalau tujuan sekolah dan kuliah itu katanya buat nyiapin masa depan, kenapa hasilnya malah begini? Sebenarnya ada apa sih dengan sistem pendidikan kita? Nah, menurut sumber yang kita dalami, akar masalahnya itu ternyata sesuatu yang fundamental banget. Sistem kita ini jalan, tapi kayak nggak punya jiwa, nggak ada filosofinya. Kita tuh nggak pernah benar-benar jawab pertanyaan paling dasar. Pendidikan ini sebenarnya buat siapa? Dan tujuannya apa? Dan ini bagian yang menarik banget. Coba deh kita lihat arti kata guru. Ternyata kata ini berasal dari dua suku kata. Gu yang artinya gelap dan ru yang artinya terang. Jadi seorang guru itu hakikatnya adalah seorang pemandu. Tugasnya membawa murid dari kegelapan menuju cahaya. Dari nggak tahu jadi paham. Konsepnya indah banget ya, tapi prakteknya gimana ya? Pertanyaan ini wah nusuk banget sih. Coba kita pikirin bareng ya. Kalau pendidikan ini katanya buat siswa, kenapa kurikulumnya seragam, ditentukan sama negara? Tapi di sisi lain, kalau ini buat kepentingan negara, kenapa yang bayar mahal justru siswa dan orang tuanya? Ini tuh kayak krisis identitas. Sistemnya jadi serba salah, kejebak di tengah-tengah, dan gak jelas arahnya mau kemana. Oke, sekarang kita masuk ke penyebab spesifik yang pertama, kurikulumnya. Sesuatu yang harusnya bisa memupuk potensi, tapi menurut sumber kita, justru seringkali jadi pembunuh kreativitas paling efektif. Coba dibayangin, ada anak yang jago banget main bola. Passionnya di sana, mimpinya jadi atlet. Tapi di sekolah, dia dipaksa harus dapat nilai bagus di pelajaran trigonometri misalnya. Sesuatu yang mungkin gak ada hubungannya sama sekali sama masa depannya. Minatnya dia, semangatnya dia, pelan-pelan mati dikubur tumpukan buku dan materi yang gak terasa bermakna buat dia. Nah, ini dia poin kuncinya. Sistem kita tuh terobsesi banget sama apa, fakta, tanggal, rumus, tapi lupa sama mengapa, alias maknanya. Padahal ya, otak kita itu dirancang buat mengingat sesuatu yang dianggap penting buat hidup kita. Jadi pas kita dipaksa ngapalin rentetan informasi yang nggak nyambung, kita sebenarnya lagi ngelawan cara kerja alami otak kita sendiri. Ini contoh yang sempurna, dan kita semua pasti pernah ngalamin. Pangeran Diponegoro, kita belajar soal beliau dari SD, lanjut SMP, ketemu lagi di SMA. Tapi pertanyaannya, itu lagi. Kapan Perang Jawa dimulai? Tahun berapa beliau wafat? Diulang terus. Ini bukan lagi pendidikan, tapi udah jadi doktrinasi. Kita jadi kehilangan esensi ceritanya, makna soal keberanian melawan penjajah, bahkan ketika tahu kemungkinan menangnya kecil banget. Itu loh pelajaran hidup yang seharusnya kita ambil. Masalah krusial kedua adalah soal pendidiknya sendiri. Apa jadinya kalau sang pemandu menuju cahaya, malah jadi penghalang? Apa yang terjadi saat seorang guru justru berubah jadi rugu? Dan data dari Kementerian Pendidikan ini jujur bikin kita berhenti sejenak dan elus dada. Hasil uji kompetensi menunjukkan bahwa, kasarnya nih ya, cuma sekitar sepertiga guru di Indonesia yang dianggap benar-benar layak ngajar. Cuma sepertiga. Ini statistik yang, sangat mengkhawatirkan. Jadi kalau guru itu pemandu ke cahaya, rugu ini ya kebalikannya. Ini istilah buat pendidik yang justru ngejebak siswanya dalam kegelapan. Mereka itu yang anti sama pertanyaan, takut sama kritik, dan pada akhirnya gagal memerdekakan pikiran murid-muridnya. Kutipan ini walaupun kedengarannya lucu, sebenarnya sedih banget. Ketika seorang guru cuma ngebacain teks dari buku, tanpa semangat, tanpa makna, ya mereka bukan lagi ngajar. Mereka beneran jadi obat tidur yang sukses bikin siswa makin benci sama proses belajar itu sendiri. Terus, apa hasilnya? Apa dampak dari sistem pendidikan yang tanpa mengapa dan diajarkan oleh pendidik yang kurang kompeten? Ternyata, dampaknya itu jauh lebih dalam dari sekedar nilai jelek di rapor. Ini soal membentuk karakter satu generasi. Dampaknya tuh sistemik dan berantai. Pertama, anak-anak jadi trauma sama yang namanya belajar. Terus, karena nggak biasa mikir sendiri, mereka jadi nggak bisa ambil inisiatif. Ini menciptakan ketergantungan sama figur otoritas.
Dan puncaknya, kita berisiko jadi bangsa yang penakut. Coba kita lihat lebih dalam lagi ya. Proses menghafal tanpa makna ini beneran nyiptain trauma di otak. Bukti paling gampangnya apa? Fenomena jam kosong atau jam kos. Logikanya, siswa harusnya marah dong karena hak belajar mereka diambil. Tapi kenapa? Mereka malah sorak-sorai bahagia. Ya karena bagi mereka, itu adalah momen kebebasan dari penderitaan belajar sesuatu yang mereka nggak ngerti tujuannya apa. Dan kebiasaan yang dibentuk selama belasan tahun di sekolah ini, itu kebawa sampai kita dewasa. Kita dididik buat patuh, buat jangan banyak nanya, jangan membantah. Hasil akhirnya, ya kita berisiko jadi masyarakat yang lebih milih diam pas ngelihat ada yang salah, kalau kita nggak pernah dilatih buat berani bersuara dan mempertanyakan otoritas. Oke, setelah kita bongkar semua masalah tadi, kita harus balik lagi ke pertanyaan paling dasar. Kalau gitu seharusnya tujuan sejati dari pendidikan itu apa sih? Pada dasarnya, ilmu pengetahuan itu praktis banget. Tujuannya cuma dua. Yang pertama, buat bantu kita nyelesain masalah dalam hidup, dan yang kedua, buat bantu kita memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Udah, sesederhana itu. Nah, karena itu, pendidikan yang ideal itu harusnya dimulai dari sini. Dari rasa butuh dan dari makna. Ketika seorang siswa paham kenapa dia harus belajar sesuatu, motivasi itu bakal muncul secara alami dari dalam dirinya. Bukan lagi karena disuruh, dipaksa, atau sekedar rutinitas. Sebagai penutup, saya mau kita semua coba renungin pertanyaan ini. Sebenarnya, apa sih tujuan akhir dari belasan tahun kita sekolah? Apakah untuk mencetak orang-orang yang bisa melakukan sesuatu, atau sekedar orang-orang yang tahu banyak hal? Karena jawaban kita atas pertanyaan ini pada akhirnya akan menentukan masa depan bangsa ini.